Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Sementara dalam kasus perintangan penyidikan untuk melindungi buron Harun Masiku, hakim menyatakan Hasto tidak bersalah. Seperti apa perkembangan kasus Hasto Kristianto ini? Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat 25 Juli 2025, terdakwa Hasto Kristianto divonis untuk 2 kasus berbeda, yakni perintangan penyidikan perkara suap pengurusan penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019 hingga 2024 dan kasus suap kepada Komisioner KPU 2017 hingga 2022 Wahyu Setiawan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rios Rahmanto menyebut Hasto terbukti bersalah terlibat penyuapan Komisioner KPU tahun 2017 hingga 2022 Wahyu Setiawan. Hakim juga menghukum Hasto untuk membayar denda 250 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 7 tahun penjara, serta membayar denda 600 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Sebaliknya, untuk kasus perintangan penyidikan, Hasto tidak terbukti bersalah. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1. Dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Nyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai 205 digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Harun Masiku kecuali 1 buah buku warna hitam bertuliskan Kompas, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangkan dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 21 Juli 2025 oleh Rios Rahmanto SHMH selaku Hakim Ketua, Sunoto SHMH dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 25 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Panitia Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi dengan para penasihat hukumnya. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, hakim mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan antara lain, terdakwa tidak mendukung pemberantasan korupsi dan independensi lembaga KPU. Sedangkan hal meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga. Lalu, apa respon Hasto Kristianto terkait vonis dari majelis hakim ini? Di mana di dalam persidangan ini juga sudah menyatakan seluruh dana di bawah sumpah ya, itu berasal dari Harun Masiku. Nah sehingga meskipun proses persidangan kami junjung tinggi, lembaga peradilan tetap kami hormati, tetapi dengan adanya berbagai fakta yang masih disembunyikan tersebut, berupa aliran dana yang seharusnya adalah tahap pertama 750 juta, tapi kemudian dikatakan 400 juta, maka ini telah menyentuh aspek keadilan itu. Karena itulah tema dari pledoi kami adalah menggugat keadilan. Sehingga ini adalah realitas sebagaimana dialami oleh sahabat Tom Lembong. Bagaimana hukum telah menjadi alat kekuasaan. Karena sejak awal, bahkan beberapa hari yang lalu, saya sudah mengetahui informasi-informasi terkait angka 3,6 tahun sampai 4 tahun sejak bulan April. Maka saya memutuskan saat itu karena putusan yang merupakan aspek kekuasaan itu ada, tidak bisa saya hindari. Sebagaimana Tom Lembong juga tidak bisa menghindari, sebagaimana mereka-mereka mencari keadilan juga tidak bisa menghindari. Maka saya sudah mengantisipasi dengan cara apa? Saya bulan Juni kemarin sudah diterima sebagai mahasiswa S1 Hukum.
Usai sidang, Hasto didampingi kuasa hukumnya menyebut masih ada sejumlah fakta yang disembunyikan dalam kasus ini. Bahkan Hasto mengklaim telah mengetahui vonis 3,5 tahun dari hakim. Atas vonis yang diberikan tim kuasa hukum, Hasto Kristianto menyebut akan mengajukan banding. Meski vonis yang diberikan lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni hanya 3,5 tahun penjara, Sekjen PDIP Hasto Kristianto berencana untuk mengajukan banding atas kasus ini. Lantas, akan seperti apa akhir dari perjalanan kasus ini? Bagaimana tanggapan sahabat Kompas?